Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah yang luas, hiduplah seorang wanita bernama Ningsih. Ia adalah istri dari seorang saudagar kaya bernama Raka. Sayangnya pernikahan mereka tidak bahagia karena Ningsih tak kunjung dikaruniai keturunan. Di zaman itu, seorang wanita yang tidak bisa memberikan anak sering dianggap sebagai aib bagi keluarga. Hari demi hari Ningsih menghadapi perlakuan kasar dari Raka. Pria itu mulai menjauhinya, menyalahkannya atas kegagalan mereka memiliki anak. Tak hanya itu, para tetangga pun mulai bergunjing, menyebutnya sebagai wanita yang dikutuk. Setiap hari, Ningsih harus menahan hinaan dan ejekan yang menyakitkan. Hingga pada suatu malam, Raka membawa pulang seorang wanita muda sebagai istri kedua. Ia mempermalukan Ningsih di depan banyak orang, menyatakan bahwa istri barunya lebih layak karena bisa memberinya keturunan. Hati Ningsih pun hancur berkeping-keping. Tak ada lagi tempat baginya di dunia ini. Dengan pikiran kacau dan hati penuh dendam serta kesedihan, ia berlari ke arah hutan di belakang rumah mereka. Di bawah cahaya rembulan, Ningsih memanjat sebuah pohon besar dan menggantung dirinya. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia bersumpah bahwa dirinya tidak akan pernah pergi dengan damai. Rohnya akan tetap ada untuk membalas dendam kepada siapapun yang telah memperlakukannya dengan kejam. Setelah kematian Ningsih, terjadi kejadian aneh di desa. Anak-anak mulai menghilang secara misterius. Mereka ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan ketakutan, tetapi tanpa luka sedikit pun. Anak-anak ini berkata bahwa mereka telah dibawa oleh seseorang wanita tinggi dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu menurut mereka memiliki tawa menyeramkan, namun memperlakukan mereka dengan lembut, memberi mereka makanan dan tempat tinggal yang nyaman di tempatnya. Namun teror wewe gombel tidak hanya terbatas pada anak-anak. Malam demi malam, warga desa mulai mendengar suara bisikan di telinga mereka, memanggil nama mereka dengan suara yang dingin dan menggema. Para orang tua yang pernah memperlakukan anak mereka dengan buruk seringkali terbangun dengan napas terengah-engah, melihat bayangan hitam melayang di sudut kamar mereka. Beberapa bahkan melaporkan mengalami mimpi buruk yang sama, di mana mereka tersesat di hutan dan dikejar oleh sosok mengerikan dengan mata merah menyala. Pada suatu malam, seorang pria bernama Wira yang terkenal kejam terhadap anak-anaknya merasakan sesuatu mencengkram kakinya saat ia tidur. Saat ia terbangun, ia melihat sosok tinggi berdiri di ujung ranjangnya. Rambutnya menjuntai panjang menutupi wajahnya. Napasnya terdengar berat, dan dari balik rambut itu terlihat senyuman mengerikan dengan gigi tajam yang berlumuran darah. Wira berteriak, tetapi suara itu tak keluar dari tenggorokannya.
Di keesokan harinya tubuhnya ditemukan dalam keadaan pucat pasi, dengan ekspresi ketakutan yang masih tergambar jelas di wajahnya. Desa menjadi semakin mencekam. Beberapa warga melaporkan mendengar suara langkah kaki di atap rumah mereka, diikuti oleh ketukan lembut di jendela. Saat mereka memberanikan diri untuk melihat keluar, yang mereka temukan hanyalah keheningan dan udara dingin yang menusuk tulang. Namun di keesokan harinya, anak-anak mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ningsi yang kini telah berubah menjadi Wewe Gombel, menjadikan malam sebagai waktu berkeliarannya. Ia mencari anak-anak yang menangis karena diabaikan orang tuanya, membawanya ke tempat persembunyian. Ia tidak mencelakai mereka, tetapi mengasuh mereka dengan kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan semasa hidupnya. Namun bagi para orang tua yang terus mengabaikan anak mereka, hukuman yang lebih mengerikan menanti mereka. Kadang mereka ditemukan dalam keadaan linglung, berjalan tanpa arah di hutan, tanpa ingatan bagaimana mereka bisa sampai di sana. Namun jika orang tua anak tersebut menyadari kesalahannya dan benar-benar merindukan anak mereka, Wewe Gombel akan mengembalikan mereka. Jika tidak, anak-anak itu akan tetap berada di bawah perlindungannya. Legenda Wewe Gombel terus diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bagi para orang tua agar tidak mengabaikan anak-anak mereka. Meskipun sosoknya menyeramkan, banyak yang percaya bahwa Wewe Gombel bukanlah roh jahat, melainkan arwah penuh dendam yang mencari keadilan atas penderitaannya sendiri. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa di malam hari, jika terdengar suara aneh, tawa dari kejauhan, itu adalah Wewe Gombel yang masih berkeliaran, mencari anak-anak yang butuh kasih sayang yang sesungguhnya. Mereka yang pernah melihat sosoknya bersumpah bahwa senyuman menyeramkannya akan menghantui mimpi mereka selamanya.